Sampai duduknya kayak duduk. Bang Win? Halo? Bang Win, monitor? Kedengaran nggak suara? Oke. Udah bisa dimulai? Udah bisa di. Oke. Silakan dimulai. Hitung 1, 2 apa saya langsung mulai, Pak? Bang Win? 1, 2, 3. Oke, mulai. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pada Bapak Ibu, khusus kepada narasumber kita pada sore hari ini adalah Mbak Laura. Kalau saya membacakan CV sederhana, singkat. Kalau dilihat dari CV-nya luar biasa nih Mbak Laura. Jadi minimal ada beberapa yang bisa saya sampaikan kepada teman-teman yang hadir pada kesempatan sore hari ini dalam acara kongko-kongko bersama dengan anggota DPJ DKI Jakarta. Mbak Laura ini kalau dilihat dari pengalamannya pernah menjadi Kepala Eksekutif National Organization Komite di tahun 2018 sampai 2019. Kemudian kalau saya baca semua pengalaman dan sebagainya itu luar biasa. Tetapi beliau kalau pendidikan formalnya terakhir di Magister Perdagangan Ekonomi Keuangan, adanya di Selandia Baru. S1, S2 di Selandia Baru ya Mbak Laura? Dari SMA. Siap. Jadi banyak sekali saya lihat pengalaman dan sebagainya yang diperoleh oleh Mbak Laura. Tetapi di dalam negeri beliau sebagai narasumber dalam dan luar negeri. Nah, oleh karena itu saya yakin kepada Bapak Ibu yang hadir pada kesempatan ini mungkin sudah mengenal lebih banyak tuh tentang Mbak Laura sepak terjangnya. Tetapi beliau itu lebih banyak berkecimpung pada dunia perbukuan baik nasional maupun dunia internasional. Mungkin sekilas terkait Mbak Laura itu CV sederhana karena saya lihat banyak sekali. Pada sore hari ini tema yang diusung kongko bareng anggota DPJ adalah kalau bukan sekarang, kapan lagi kita wajib membaca 5 buku wajib dibaca selama masa pandemi. Tema ini menarik nih karena pada masa pandemi ini kita jarang keluar, tetapi buku konvensional maupun elektronik ya menarik. Tapi yang dimaksud itu 5 buku itu apakah konvensional dengan elektronik kita juga nggak tahu. Nanti kita akan minta penjelasan dari Mbak Laura. Kemudian yang kedua ingin kita juga sampaikan dan ingin kita dapatkan dari Mbak Laura, kenapa 5 buku masa pandemi? Karena kita nggak tahu nih masa pandemi kan berkepanjangan kelihatannya nih. Jadi mungkin itu sekilas terkait dengan itu Mbak Laura tema kita pada sore hari ini. Mungkin untuk lebih jelasnya kita mungkin bikin ketentuan dulu mungkin sebelum Mbak Laura memberikan paparan. Yang pertama nanti Mbak Laura akan memberikan paparan terkait dengan tema yang diangkat. Kemudian nanti apabila Bapak Ibu dari forum diskusi ini ingin menyampaikan beberapa pertanyaan maupun masukan dan sebagainya, silakan. Mungkin kalau di ini lebih mudah angkat tangan ya.
angkat tangan atau di chat juga boleh, karena saya tidak menggunakan handphone nih, tidak menggunakan layar itu, jadi lebih mudah menggunakan angkat tangan saja. Mungkin itu Mbak Laura. Pada yang terhormat Mbak Laura dipersilakan untuk memberikan paparan atau diskusi. Ini kita santai aja ya. Jadi kalau formal-formal kayaknya ide-ide kreatif itu nggak keluar biasanya. Kalau santai-santai itu biasanya sih agak-agak keluar. Jadi kita harus ngapain dan sebagainya. Apalagi di masa pandemi COVID ini. Mungkin itu Mbak Laura, silakan. Waktu dipersilakan kepada Mbak Laura Pilislo. Dipersilakan. Oke, selamat sore Bapak Ibu sekalian. Makasih Mas Burhan atas sharing informasi mengenai saya. Sebenarnya saya belum lama di perbukuan. Saya masuk ke industri penerbitan sebagai penerbit itu baru di 2010. Lalu setelah itu tergabung di Komite Nasional untuk Indonesia sebagai tamu kehormatan di Frankfurt Book Fair di 2015. Sebelumnya juga saya sudah bergabung di IKAPI, mulai dari IKAPI DKI, lalu ke IKAPI Pusat, lalu masuk ke Komite Nasional, lalu di tahun 2016 waktu itu Pak Anies Baswedan sebagai Menteri Pendidikan membentuk Komite Buku Nasional, dan kebetulan saya waktu itu menjadi ketuanya sampai tahun 2019. Nah, setelah 2019 saya tergabung di Dewan Perpustakaan Jakarta sebagai anggota pemustaka. Makanya waktu Mas Win merancang kegiatan ini, topik yang saya ajukan, kalau bukan sekarang kapan lagi, 5 buku wajib rekomendasi oleh yayasan yang saya dan teman-teman bentuk. Nah, teman-teman yang sama-sama membentuk yayasan 17.000 Pulau Imaji ada di sini juga. Ini yayasan not for profit ya, jadi yayasan nirlaba untuk kegiatan literasi. Kebetulan kami juga lagi membuat program dalam rangka program membaca dalam rangka meningkatkan minat baca selama masa pandemi. Jadi kalau misalkan kali ini 5 buku wajib, sebenarnya nanti juga akan ada lagi 5 buku lagi. Tapi Mas Burhan, saya udah siapin sebenarnya slide. Mungkin kita bisa lihat slide supaya pembicaraannya agak terarah sedikit gitu. Siap. Pak Win, minta tolong. Siap, lanjut Mbak Laura. Oke. Jadi ini ada gerakan yang memang yayasan kami sedang lakukan. Jadi pas banget sebenarnya dengan topik yang kita mau bahas. Nama gerakannya Sedang Baca Apa. Oke. Lanjutnya. Boleh gabung kita. Boleh. Tapi bunyi kalau dekat ya. Next. Ini yang pegang PDF siapa? Pak Winnie, jadi izin. Lagi makan kali, jangan dia lupa. Bang Win. Pak Win. Mohon maaf nih, jadi hostnya, jadi slide-nya Pak Win minta tolong di itu. Next, Pak. Oke, jadi kebetulan selama masa pandemi ini ada grup terbentuk, grup virtual terbentuk namanya Publishers Without Borders. Jadi ada sekitar hampir 5.000 anggota baru dibentuk di awal bulan Maret. Itu terdiri dari
pelaku penerbitan sebenarnya dari seluruh dunia, dan di situ kita banyak berdiskusi mengenai industri perbukuan di negara masing-masing. Dan saya agak miris loh sebenarnya dengar kalau misalkan di UAE, di United Emirates, itu mereka bahkan selama masa pandemi ini penjualan buku mereka meningkat drastis. Lalu di sini saya mau kasih tahu bahwa Nielsen Bookscan, sebuah riset company ya, yang pasti kita semua pernah dengar ya, mereka melakukan survei dari 1.000 responden, 41% melaporkan waktu membaca mereka malah sekarang meningkat menjadi 2 kali lipat. Dari yang sebelumnya cuma 3,5 jam seminggu, sekarang menjadi 6 jam seminggu. Lalu Nielsen juga melaporkan bahwa genre favorit selama masa pandemi itu berupa kriminal dan thriller. Hampir lebih dari setengah responden menyatakan bahwa mereka mengisi waktu luang mereka dengan membaca, karena membaca itu dianggap sebagai hiburan. Sementara itu 35% juga mengatakan bahwa selama membaca itu merupakan upaya untuk mereka melarikan diri dari situasi krisis. Sementara itu Waterstones, sebuah jejaring toko buku besar di Inggris Raya, mereka juga menyatakan informasi yang serupa dengan hasil risetnya Nielsen, bahwa buku-buku terlaris itu di genre fiksi bertema misteri dan kriminal selama masa pandemi. Ini menarik banget. Jadi buku-buku seperti Where the Crawdads Sing, The Dutch House, ini juga pemenang Man Booker Prize bersamaan dengan Margaret Atwood. Lalu ada Girl, Woman, and Other. Ini temanya misteri. Lalu bahkan selama bulan Maret, laporan dari BBC, penjualan buku fiksi itu di Inggris naik sangat signifikan sebesar 234%. Ini kan sesuatu yang kabar yang sangat baik ya, dan kami penerbit di Indonesia mungkin agak cemburu gitu mendengar kabar seperti ini. Sementara itu di Amerika, menurut weforum.org, malah ada kenaikan dalam buku anak non-fiksi selama masa lockdown sebesar 66%. Jadi di mana toko buku fisik offline tutup, tapi penjualan mereka tetap naik. Next, Mas. Next. Lanjut. Ini beberapa buku laris ya selama masa pandemi menurut Amazon di bulan Mei. Ada The Vanishing Half, itu mengenai racism, burning, thriller, punya Adin tadi biar. Revolution, horror fiction, dan sebagainya. Next, Mas. Mas Win. Bang Win. Agak ini ya, lama ya. Next. Ini gimana? Bang Win. Ada gangguan ya? Bang Win. Mungkin sebaiknya saya yang menjadi operator slide-nya. Jadi, Bang Win, slide. Nah, oke, kita lanjut ya. Itu tadi kan situasi di luar negeri seperti apa, yang dimana kita budaya baca mereka bisa kita bilang lebih tinggi. Sementara itu di Indonesia sendiri, teman-teman penerbit karena toko buku tutup ya melaporkan omset penjualan mereka
turun 60 sampai 90%. Bahkan kita tahu teman-teman penerbit sudah banyak yang merumahkan karyawannya. Bahkan di saya waktu itu webinar saya dengan Kang Maman dan Pak Haidar Bagir, bahkan ada yang komen bahwa buku itu prioritas ke-40-an sekian gitu. Di saat masa sulit, orang-orang nih udah nggak mikirin mau beli buku gitu. Sementara itu waktu luang sebelum ke waktu luang, sementara itu pembajakan buku tuh juga semakin marak, bahkan PDF buku tuh makin banyak disebar di WhatsApp group dengan dengan alasan bahwa ini kan masa pandemi dan susah untuk mengakses buku-buku ini sehingga mereka merasa itu dibenarkan. Saya juga pernah ada buat webinar mengenai hak cipta, bahwa sebenarnya kalau kita sharing PDF buku lewat WhatsApp, kita pun bisa dituntut. Jadi kita mesti hati-hati, jangan sembarangan forward atau share PDF, baik itu buku ataupun bahan bacaan lain tanpa tahu bahwa hak cipta itu ada di siapa. Ya. Lalu sementara itu GDP Venture bilang dia melakukan survei di masa pandemi ini, transaksi yang paling besar di Indonesia itu ya 3 hal, pembelian makanan, online game, sama online shopping. Jadi memang kalau dilihat, bahkan ini surveinya saya lihat udah banyak gitu ya, sampai ke 10 atau 15 item, itu buku nggak ada di dalamnya. Luar biasa. Next, Mas Win. Sementara itu waktu Hari Buku Nasional, Pak Jokowi sempat memberikan selamat, sekaligus juga beliau nanya, buku apa saja yang Anda baca selama masa pandemi ini? Ya, mungkin beliau sudah ada itikat baik untuk menanyakan itu ya. Tapi situasinya ya memang agak miris, Mas. Next, Mas Win. Nah, ini kalau kita lihat, Indonesia itu malah dominan di online streaming OTT. Bahkan di Southeast Asia, dia nomor 1 untuk download film-film Korea, drama Korea. Siapa di sini yang nggak nonton drama Korea? Ya itulah, Indonesia nomor 1 di Asia Tenggara selama masa pandemi. Next, Mas Win. Nah, tapi dengan demikian pun saya sempat dapat data dari toko buku Gramedia, buku-buku apa saja sih yang laris selama masa pandemi, dan ini buku judul-judulnya. Memang kalau saya lihat agak berbeda ya dengan yang tadi kita lihat di Inggris, ada di Amerika, buku-buku kriminal, thriller itu di sana cenderung lebih laris. Di Indonesia saya lihat non-fiksi masih judul-judulnya masih yang sama dengan tahun lalu, buku-buku bestseller seperti bukunya si Marcella, bukunya Sanders Kitchen, ada Filosofi Teras, pemenang IKP Award IBF Award tahun lalu ada buku-buku Mark Manson ya. Sementara itu untuk fiksi, ini 10 buku terlaris selama Januari-Mei, itu ada buku Telie, lalu ada Mariposa, bukunya Bang Andrea Hirata, bukunya Firsa Besari, dan sebagainya. Next, Mas Win. Ya, ini kita bisa lihat sedikit contoh buku-buku yang laris selama masa pandemi di Indonesia. Next. Jadi seperti yang tadi saya utarakan bahwa industri perbukuan ini semenjak pandemi dimulai memang cukup menyedihkan di Indonesia. Tidak hanya menurunnya omset, merumahkan karyawan, hingga ada juga yang sudah gulung tikar, Mas. Ditambah lagi pembajakan semakin marak ya, dan
sepertinya kita sebagai pelaku perbukuan juga nggak boleh berdiam diri ya, tapi apapun yang bisa kita lakukan ya kita harus coba lakukan. Dan salah satunya yayasan kami kemarin juga berpikir bagaimana kita bisa mendorong orang untuk membaca. Lalu terciptalah tajuk ini, Sedang Baca Apa. Ini sebenarnya kita mengajak untuk semua para pembaca selama masa pandemi dan mungkin nanti diteruskan untuk memberikan rekomendasi bacaan dalam bentuk ulasan singkat. Nah, kita mulai dengan 5 judul buku yang kita rekomendasikan untuk bulan ini. Tapi 5 judul buku ini pendapat kita pribadi. Yang jelas tujuannya adalah kita ingin teman-teman pembaca untuk juga ikut turut merekomendasikan buku untuk dibaca. Tapi yang jelas ada satu benang merah di mana buku-buku yang kita rekomendasikan ini selain dari kualitas penulisannya, tapi hasil membuat pembaca itu larut dalam ceritanya sehingga menjadi terhibur dan mungkin bisa melupakan situasi yang kurang mengenakan saat ini untuk sementara gitu ya. Dan ini juga semoga kami berharap bisa tercipta dialog yang membangun literasi bangsa. Next. Ya, jadi sebenarnya gampang kalau ada teman-teman yang mau merekomendasikan buku untuk dibaca bisa mengirimkan ulasannya. Ulasan ini akan kami muat di website, akan dimuat di media sosial dan akan juga kami terjemahkan ke dalam bahasa Inggris supaya nggak hanya orang Indonesia saja yang membacanya. Next, Mas. Ya, ini adalah 5 judul buku rekomendasi yayasan kami. Yang pertama adalah Orang-orang Utimu, karya Felix Nesi, penerbitnya Margin Kiri. Buku ini juga pemenang sayembara novel DKJ 2018. Lalu untuk buku puisi ada bukunya Mbak Afianti Arman, Perempuan yang Dihapus Namanya. Buku ini juga mendapatkan penghargaan Kusala Sastra Khatulistiwa untuk kategori puisi tahun 2011. Lalu ada buku dari Agustinus Wibowo, di mana kita kan sekarang nggak bisa jalan-jalan nih, paling nggak kita bisa baca buku ini supaya bisa menikmati perjalanan. Judulnya Titik Nol, Makna Sebuah Perjalanan. Ini juga sudah terjual 26.000 eksemplar dengan 6 kali cetak ulang dan akan diadaptasi ke layar lebar oleh Falcon. Yang keempat, ini buku 500 lebih halaman, bukunya Mas Yusi Apianto Parianom, Raden Mandasya Si Pencuri Daging Sapi, juga memenangkan penghargaan Kusala Sastra Khatulistiwa untuk kategori prosa tahun 2016. Dan yang kelima, ini sebenarnya buku dari penulis Korea, tapi sudah diterjemahkan ke bahasa Indonesia oleh penerbit Baca, The Vegetarian. Ini pemenang Man Booker International Prize tahun 2016 dan juga pemenang versi Time tahun 2016. Mas Win, untuk sesi ini saya memberikan kami membuat sebuah video cuplikan mengenai isi bukunya, kutipan sebenarnya. Mungkin bisa ditayangkan. Maka sesaklah dada Amsiki. Ia menjadi bersedih hati, sebab orang-orang asing itu selalu datang silih berganti, tetapi tak ada satupun yang mau belajar berbicara dengan bahasa yang baik dan benar. Selalu saja orang-orang Timor yang dipaksa untuk mempelajari arti dari bunyi-bunyi aneh yang keluar dari mulutnya, mulai dari Portugis, Belanda,
Jepang, sampai Indonesia. Perjalanan adalah belajar melihat dunia luar, juga belajar untuk melihat ke dalam diri. Pulang memang adalah jalan yang harus dijalani semua pejalan. Dari titik nol kita berangkat, kepada titik nol kita kembali. Tiada kisah cinta yang tak berbubuh noktah, tiada perjalanan yang tanpa pulang. Siapa yang benar-benar tahu kemana kaki ini akan melangkah? Aku pulang. Inilah safarnama, inilah perjalanan. Di tempat ia berdiri, tanah menjauh. Dari telapaknya yang telanjang. Bayangan melata dari pasir, sebelum menjelma selubung yang berkabung. Aku mulai mengambil alat tulis. Aku tahu apa yang mau kuguritkan, tapi aku belum menemukan judul yang tepat. Barangkali aku akan menamainya Kisah Malang Raden Mandasya dan 26 saudaranya serta ayah mereka dalam penyerbuan sia-sia ke Kerajaan Gerbang Agung. Mungkin juga aku akan memberi judul yang menyebut nama Raden Mandasya dan kegemarannya mencuri daging sapi, dan untuk isinya aku akan mengarang sendiri hal-hal yang tak ku ketahui tentang temanku itu. Sebuah judul baru terpikir olehku. Aku yakin judul ini bakal membuat gusar banyak orang jika aku jadi memakainya. Babat Tanah Jawa. Ia bisa saja melompat terbang melewati pagar tempat wanita itu bersandar jika ia berlari ke beranda sekarang. Kepalanya bisa pecah jika ia terjatuh dari lantai 3. Itu satu-satunya cara untuk mengakhiri semuanya dengan bersih. Namun, ia hanya berdiri terpaku. Seakan-akan ini saat terakhir hidupnya. Tubuh berkilauan yang ia rekam semalaman sebagai karya paling dahsyat yang pernah ia buat. Oke, Mas Win, terima kasih. Balik lagi ke PowerPoint slide tadi. Jadi mudah-mudahan setelah mendengar sedikit mengenai kutipan dari bukunya, kita jadi penasaran gitu kan, isinya tuh kayak gimana ya. Lalu, jadi ini 5 judul buku rekomendasi yayasan kami. Untuk itu, saya ingin mengundang sebenarnya teman-teman dari yayasan yang telah membuat resensi buku. Setelah itu baru kita bisa mungkin mendiskusikan masing-masing buku ini. Bisa begitu, Mas Burhan? Halo? Halo? Oke, untuk buku Orang-orang Utimu, ini saya minta tolong Farik untuk bisa sharing Farik mengenai isi buku ini. Halo Mbak. Orang Utimu, Mbak Ria bukan? Oh, sorry Mbak Ria. Mbak Ria. Halo. Ya, orang-orang Utimu ya? Yes. Saya terpesona dengan novel ini. Karena saya rasa, kenapa novel ini saya rasa perlu untuk dibaca pada saat masa sekarang. Karena seperti yang Laura tadi sempat bilang bahwa sejumlah tren dari novel-novel yang disukai di luar negeri di masa krisis ini adalah thriller ataupun kriminal. Tapi menurut saya pribadi, saya perlu cara Felix yang bisa mengajak saya untuk menertawakan situasi. Dan orang-orang Otimo itu membawa saya kepada bahwa situasi yang diceritakan Felix di Otimo, di Timor, di wilayah Indonesia Timur ini,
sebenarnya situasi yang sulit, situasi yang krisis, situasi yang settingnya adalah tahun 98 dan juga kemudian memperlihatkan flashback juga ke masa ketika Timur Timur sedang berada di ambang peralihan kekuasaan antara Portugis, Indonesia, dan kemudian setelah lepas dari Indonesia. Dan dia dengan tokoh-tokoh yang ada, yang hidup di Otimu itu, saya bisa belajar bahwa ternyata ada cara untuk bisa menertawakan situasi yang seburuk apapun, situasi yang separah apapun, tapi menertawakannya bukan dengan cara yang apa ya, tapi bagaimana kita bisa mengatasi situasi krisis itu dengan lebih ringan, lebih ya nggak ringan juga, tapi apa ya, kita bisa lebih tabah dalam mengatasi situasi ini. Dan saya rasa Felix juga memperlihatkan kekuatan dari gaya penulisan yang maskulin itu buat saya. Next, Mas. Iya, nanti ini mungkin bisa di-share lah ya. Tadi Mbak Ria udah menjelaskan mengenai isi bukunya. Bahkan Mbak Ria juga sempat menyinggung mengenai membaca ini seperti bisa mencium keringat laki-laki. Iya, saya perempuan, saya mau baca ini seperti rasanya kayak, wah maskulin banget ya, kayak lugas gitu, beda sekali. Mungkin penulis lelaki seperti itu ya, cara menceritakan drama ataupun percintaan ataupun konflik itu lugas bahasanya dan ya seperti macho sekali itu buat saya. Oke, nah berikutnya buku puisi Afianti Arman. Ini resensinya dilakukan oleh Farid Al-Faurik. Farid, silakan. Yo, makasih Mbak. Ada banyak buku puisi ya yang teman-teman mungkin sudah banyak baca buku puisi dan tahu juga puisi-puisi yang bagus. Tapi ini memang pilihannya susah karena ada banyak, tapi saya akhirnya memutuskan untuk meresensi buku Perempuan yang Dihapus Namanya karya Afianti Arman dengan pertimbangan-pertimbangan. Pertama, buku ini kuat secara tematik ya. Jadi tema buku ini adalah tentang 4 perempuan dalam kitab Perjanjian Lama. Dan 4 nama itu kemudian dihadirkan lagi oleh Afianti Arman dalam puisi-puisinya. Keempatnya itu adalah Hawa, Tamar, Batsheba, dan Jezebel. Jadi puisi ini hanya terdiri dari 5 judul. Satu puisi berjudul Perempuan yang Dihapus Namanya. Kemudian 4 puisi lain adalah puisi-puisi panjang tentang 4 perempuan ini. Di dalam kata pengantar, Afianti Arman sudah menyebutkan bahwa 4 perempuan ini adalah tokoh-tokoh yang sebenarnya hadir dalam kitab Perjanjian Lama, tapi fungsinya katakanlah termarginalkan oleh posisi-posisi atau domain laki-laki. Ya ini menurutku tugas berat ya, menggugat kitab suci. Mungkin bukan menggugat kitab sucinya, tapi menggugat tafsir terhadap kitab sucinya. Dan saya kira ini adalah keberanian yang tinggi dari Mbak Afianti Arman untuk mau katakanlah menguraikan atau menyampaikan tema-tema yang mungkin tabu atau berat untuk disampaikan, apalagi bagi pemeluk agamanya sendiri. Nah, selain itu, selain soal tema yang kuat, menurutku buku puisi ini secara cermat berhasil memilih bentuknya untuk menyampaikan, memilih bentuk yang sesuai untuk menyampaikan tema yang ingin dia sampaikan tadi. Kalau kita baca buku Mbak Vivi ini, kita akan bertemu bentuk yang kira-kira naratif, tapi sebenarnya dia juga punya karakteristik lirik dalam artian figuratif. Jadi
bentuk naratif dan bentuk figuratif ini berhasil dibuat Mbak Vivi saling tarik-menarik ya. Jadi naratif yang figuratif ini kira-kira seperti ini. Dia bercerita, artinya ada peristiwa di dalam puisi-puisi ini, namun cerita itu tidak sama dengan cerita dalam kaidah prosa ya. Narasi dalam puisi tersebut tidak kronologis, tapi bergeraknya serentak. Perpindahan dari satu kalimat ke kalimat lain, dari satu stanza ke stanza lain, itu didasarkan pada pertimbangan puitika, bukan pertimbangan kronologis. Tapi pertimbangan puitika, pergantian perspektif, perubahan siapa yang berbicara, atau perpindahan dari deskriptif ke afirmatif. Nah, aku kira ini juga ini juga karakteristik kitab suci ya. Dia naratif tapi sekaligus puitik gitu. Nah, aku kira kelebihan satu lagi buku ini adalah Mbak Vivi juga, Afianti Arman juga mencuri cara bertutur kitab suci untuk kemudian dia pindahkan dalam puisi-puisinya. Terus aku kira buku ini layak direkomendasikan terutama untuk masa pandemi karena ada banyak alusi di dalam buku ini yang merujuk pada kitab Perjanjian Lama. Ya mana tahu kita mau bersusah-susah buka Perjanjian Lama yang tebal itu dan mencari nama-nama perempuan yang hadir di sini. Saya kira selama masa pandemi mungkin kita punya waktu yang cukup lah untuk melakukan itu. Sekian, Mbak. Thank you, Rick. Sebenarnya iya 4 nama ini sebenarnya cuma 3 lah yang mungkin saya kenal gitu, tapi Tamar nggak pernah dengar sebelumnya gitu. Jadi menarik sih kalau Mbak Vivi bisa ngangkat ini dan bisa dibaca oleh orang yang bahkan mungkin tidak pernah membaca Perjanjian Lama. Ya, ya. Karena yang baca aja juga nggak pernah dengar gitu namanya. Oke. Berikutnya presensi kita adalah Yani Kurniawan untuk bukunya Agustinus Wibowo, Titik Nol, Makna Sebuah Perjalanan. Silakan Yani. Selamat sore teman-teman. Sebetulnya kedengaran nggak sih suara gue? Dengar kok. Oke, sebetulnya saya adalah reviewer yang reluctant karena jadi di pas saya aja harus review buku ini, jadi saya baca. Tapi saya nggak menyesal baca buku ini karena sebetulnya kebalikan dengan review orang-orang Ultimo yang dilakukan Maria, jadi justru bukunya Agustinus Wibowo yang Titik Nol ini sama sekali tak terkesan maco walaupun dia berkelana ke banyak negara. Biasanya kan kita selalu mengidentifikasi penjelajah atau petualang itu dengan orang yang gagah, maco, maskulin, begitu. Sementara kalau di buku ini justru si Agustinus Wibowo atau Ming terkesan menderita sekali selama dalam perjalanan. Jadi dia dikejar-kejar sama aparat, harus beberapa kali menghadapi keadaan yang sangat berbahaya. Dia teman-teman kalau misalnya tahu Ming atau Agustinus Wibowo in real life itu kan terlihat sekali kalau si Ming ini kan kecil, cenderung ringkih malahan. Tapi justru di situ daya tarik buku ini karena di luar setelah dia menghadapi berbagai macam kesukaran dan mara bahaya, ternyata yang didapatkan dirinya selama perjalanan itu benar-benar bermakna dan benar-benar membayar lunas semua penderitaan yang dia terima dalam perjalanannya. Jadi kalau mungkin teman-teman yang belum berminat untuk melakukan traveling atau nggak hobi traveling, mungkin dengan baca buku ini akan terkonversi untuk akhirnya mau mencoba untuk berjalan-jalan. Paling tidak mungkin kita bisa dari antar provinsi dulu lah di Indonesia.
banyak wilayah yang saya rasa bisa dipelajari. Buku ini jelas menginspirasi saya pribadi untuk, oke lah kapan-kapan kayaknya enak juga nih kita traveling atau mencoba berpetualang walaupun nggak se ekstrim Ming ya. Udah, Yan? Ya, itu aja dulu. Saya ini buku ini sangat direkomendasikan. Saya secara pribadi sangat saya rekomendasikan sih. Yang jelas, Ming itu narator yang mumpuni. Jadi kita memang diajak membaca buku itu seperti memang diajak menderita dan juga diajak berbahagia gitu. Kita bisa merasakan bagaimana kakinya perjalanan di mana kaki yang harus ditekuk sama berjam-jam bahkan berhari-hari hanya untuk menempuh dari perjalanan dari satu kota ke kota lain, itu digambarkan dengan sangat jelas. Mungkin kekurangan buku ini kalau menurut saya, jadi Ming itu Agustinus bercerita seperti ini, jadi kadang-kadang meloncat dulu. Kalau kita bercerita, kalau kita ngobrol dengan orang kan kadang-kadang kita sesuatu yang kita harus sampaikan sekarang saat itu juga. Jadi kadang-kadang ada beberapa bagian yang memang dia terkesan meloncat, tapi secara keseluruhan nggak terlalu mengganggu. Itu aja mungkin dari saya untuk buku Agustinus Wibowo. Thank you, Yani. Yang aku juga suka dari buku ini adalah gimana Agus tuh bisa mengaitkan perjalanan dia dengan identitas dia sebagai minoritas di Indonesia. Dan itu menarik sekali dengan cara dia menceritakan perjalanan dia ke Tibet misalkan. Itu memang dia bagus menarasikan perjalanan. Jadi memang ini recommended kalau bagi aku juga, bukan hanya sebuah buku mengenai perjalanan, tapi lebih dalam lagi sebenarnya. Oke, next. Buku yang keempat. Nah, bukunya Mas Yusi, Raden Mandasya si pencuri daging sapi. Nah, ini yang presensinya adalah Nata Resmi. Abdul Hanan, nama belakangnya apa sih ya, Nat? Ya, nama panggung. Ya. Oke, thank you. Presensi ya, sebenarnya bukan presensi sih, cuma baca aja. Oke, aku tuh baca buku Mas Yusi pas kebetulan waktu itu lagi mau jalan tuh ke Bologna gitu ya. Terus kan di buku Mas Yusi itu disebutkan ada kerajaan Gerbang Agung. Nah itu saat itu sangat kontekstual ya. Aku berada di barat, Bologna itu kan di Italia ya. Itu mau nggak mau kerajaan Gerbang Agung itu dengan segala deskripsinya menjadi buatku itu seperti kerajaan Romawi gitu ya. Jadi ketika aku membaca buku Raden Mandasya itu di situ aku juga merasakan bagaimana itu Mas Yusi menempatkan adegan-adegan fiksi atau kisah fiksi tapi dengan latar sejarah yang kita tahu gitu ya. Di situ, misalnya ya untuk Giling Wesi, kerajaan tempatnya Raden Mandasya berasal, itu dengan deskripsinya sebagai kerajaan besar di Kepulauan Rempah-Rempah yang menaklukkan kerajaan-kerajaan kecil, maka otomatis kita akan mengingat atau mengidentikan kerajaan tersebut dengan Majapahit gitu ya, dan seterusnya. Oke. Buku ini sih menurutku menarik untuk dibaca, selain karena memang cara bertutur Mas Yusi yang sangat lancar gitu ya. Kita tahu Mas Yusi sangat punya pengalaman menulis yang cukup panjang gitu ya, salah satu penulis senior di Indonesia. Ya, dengan tutur yang sedemikian lancar itu, aku tuh di situ melihat bahwa hidup itu memang harus dirayakan, apalagi di saat sulit begini ya. Mungkin orang mikir, waduh ini kok
hidup nih pesimis atau bagaimana gitu. Tapi dalam tulisan Mas Yusi kita bisa melihat bagaimana kisah yang merayakan kehidupan melalui makanan gitu. Deskripsi Mas Yusi tentang makanan ini menarik sekali. Mengenai daging sapi, dia begitu rinci ditulis bagian-bagian sapi. Sebagai seorang foodie, saya terus terang ngiler gitu ya. Di situ tuh saya ingat irisan-irisan daging sapi tipis gitu, karena pas di Bolonya saya makan prosciutto, bukan daging sapi sih. Itu langsung kebayang gitu. Jadi saat saya baca, terus juga saya mengalami di satu tempat yang lokasinya secara imajinatif dipinjam oleh Mas Yusi, itu jadi pas gitu ya. Jadi sangat berkesan buku ini waktu itu buat saya. Saya bacanya sampai beberapa kali gitu ya, beberapa kali baca. Terus yang lain yang saya catat dari buku Mas Yusi ini yang tadi kaitannya dengan sejarah, kita ini kan selama ini kalau mengenal sejarah itu atau belajar sejarah, kita tahunya di sekolah tuh hanya dipelajari rentetan peristiwa, hanya nama dan tanggal gitu ya. Nah, kalau membaca buku-buku sejenis ini, kita tuh kayak belajar sejarah dengan perspektif yang berbeda gitu, melalui narasi di mana kisah itu melebur gitu ya, peristiwa sejarah atau kejadian-kejadian yang memang ada dalam kehidupan manusia itu melebur dalam narasi. Ini cocok sih untuk selera saya yang memang menyukai novel-novel saduran, novel-novel fiksi saduran yang berlatar sejarah. Kayak Musashi, Taiko, terus ada Nagabumi, dan karya Romo Mangun tuh, Roro Mendut, itu cocok banget gitu ya. Oke, kurang lebih seperti itu. Terima kasih. Ya, terima kasih, Nat. Oke, yang berikutnya adalah bukunya Han Kang. Ya, ini terkenal sekali ya karena sejak menjadi pemenang Man Booker Prize Award, The Vegetarian. Memang kita memasukkan buku asing atau buku dari penulis luar negeri karena tujuan utamanya ini adalah untuk kita semua bisa membaca lebih banyak lagi buku gitu ya. Jadi buku apa saja silahkan jika ingin memberikan rekomendasi ke kami. Oke, The Vegetarian ini resensi dari Mbak Siti Gretiani, tapi beliau sakit jadi diwakilkan oleh Yani Kurniawan yang juga sudah baca bukunya. Silahkan Yani. Yan. Halo, balik lagi. Kebetulan Mbak Greti sedang berhalangan, jadi saya yang diberi tanggung jawab untuk membaca sedikit tentang ulasan. Jadi buku Han Kang ini diterbitkan oleh Pernah Dibaca. Waktu itu Mas Anton Kurnia yang bercerita soal buku ini, dan kebetulan istri saya beli bukunya. Jadi buku ini sebetulnya jadi minusnya dulu. Jadi gaya berbicaranya, gaya penceritaannya kadang-kadang surrealistis. Jadi mungkin buat sebagian pembaca tentu membingungkan. Tapi yang menarik adalah di buku ini kan tersusun dari 3 bagian. Setiap bagian memulai karakter yang berlainan, tapi uniknya tak satu pun di ketiga bagian itu yang menampilkan sosok Kim Yong Hye sebagai narator atau karakter primer, di mana justru padahal dia adalah tokoh protagonis novel ini. Yang lebih menarik lagi kan sebetulnya novel ini kan bercerita tentang seorang perempuan di Korea yang sebetulnya dia menderita karena budaya patriarkinya, dan mendadak karena sebuah mimpi dia memutuskan untuk menjadi seorang vegetarian.
gagasan-gagasannya cukup menarik. Mungkin bagi sebagian kita disajikan nanti di sana disajikan pilihan diksi dan metafor yang cukup indah. Dan tokoh-tokoh perempuan utamanya digambarkan sebagai tokoh yang tangguh dan sebetulnya tegar, walaupun tetap sehari-harinya mereka lembut, karena mereka juga istilahnya harus menghadapi pengkhianatan atau keegoisan lelaki-lelaki di sekitar mereka. Secara singkat sih mungkin itu aja. Oke, next Mas Win. Next lagi. Oh, udah. Udah selesai ternyata. Ya itulah kelima buku. Semoga dari resensi 5 buku tersebut dan cuplikan kutipan dari buku-buku itu membuat teman-teman yang belum baca menjadi terinspirasi atau termotivasi untuk mencari bukunya. Ada di Google Playbook, ada di Jakarta, ada kali ya, Mas? Ada satu lagi buku, kalau mau cari buku yang gratis dan legal itu bisa lewat aplikasi Pusnas. Kebetulan karena saya kemarin nggak nemu buku saya yang Agustinus Wibowo yang .0, saya baca di aplikasi Pusnas. Oh, jadi di mudah sekali. Jakarta juga ada. Ya tinggal register, nanti bisa dipinjam bukunya. Enak sekali baca di situ. Jadi aplikasinya nggak terlalu besar, nggak terlalu ribet, cuma tinggal daftar dan dibaca. Jadi bentuknya seperti ini. Gampang banget kalau mau baca di sini, pilihannya lumayan banyak. Jadi daripada beli buku bajakan, belilah, supportlah penerbit lokal dengan beli yang asli, atau misalnya kalau memang kepepet nggak punya duit, bacalah lewat jalur ilegal, jangan download buku PDF bajakan. Pesan sponsor. Siap Bos. Ya, begitu Mas Burhan. Kalau kedepannya ada teman-teman yang mau memberikan rekomendasi buku, kita bisa buat diskusi seperti ini lagi, karena pastinya lagi banyak waktu luang, kita bisa mengisinya dengan membaca buku. Mas, nggak kedengeran loh, mute ya? Masih mute kayaknya. Udah kok nggak di-mute, mungkin coba itu earphone-nya. Bang Burhan, earphone-nya belum nyambung. Nggak usah pakai earphone atau gimana? Kecil banget. Earphone-nya KW kali itu. Nggak ada suaranya. Masih kecil sekali suaranya, bocor. Mendingan langsung aja di handphonenya. Tidak ada suaranya, Pak Burhan. Pak Burhan. Copot earphone-nya Pak Burhan, langsung aja. Dengar nggak Bang Win? Nah. Oke, baik. Itu baru. Mbak Laura, terima kasih atas paparannya. Tadi teman-temannya sangat luar biasa. Jadi memotivasi kita untuk ingin membaca nih buku-buku yang disampaikan tadi. Yang menarik, paparan tadi pada Bapak Ibu, di luar sana koleksinya dan penjualan bukunya meningkat, tetapi di dalam negeri malah menurun. Itu menjadi pertanyaan besar bagi kita.
apakah ini menjadi apa ya faktor ekonomikah yang dialami oleh negeri kita, itu menjadi pertanyaan pertama, dan mungkin nanti bisa tanggapi dan sebagainya. Kemudian yang tadi sih menarik, ada kok buku yang dibuat kemudian koleksinya itu dibuat videonya, itu sangat menarik itu. Kalau bisa kita buat bukunya itu luar biasa itu. Jadi orang saat apalagi masa pandemi saat ini, ketika sebuah buku ditampilkan dengan video-video sederhana singkat itu luar biasa. Nah, maka mungkin ke depan bagi penerbit perlu juga tuh mengacu pada hal seperti itu. Setelah dilakukan resensi, kemudian dibuat videonya dan sebagainya, itu sangat-sangat menarik lah, apalagi di perpustakaan ke depannya mungkin, Mbak Laura. Nah, kepada Bapak Ibu yang ingin berkomentar terkait dengan apa yang disampaikan oleh Mbak Laura dan teman-teman tadi, itu sangat luar biasa. Barangkali ada yang perlu dikomentari atau perlu didiskusikan sehingga perkembangan ya khususnya bacaan pada masa pandemik ini menjadi lebih menarik ke depannya, dan juga menjadi bahan masukan juga nih buat kita ke depannya, khusus kami di DKI Jakarta dengan teman-teman pustakawan, menjadi sebuah pencerahan nih. Jadi bisa dilakukan ke depannya. Jadi kita pilih buku-buku yang menarik misalnya, kemudian kita buat resensinya, dan dari hasil resensi itu kita akan buat videonya. Seperti tadi saya juga perlu belajar dari Mbak Laura. Mungkin itu sementara, barangkali ada yang mau bertanya atau mau berdiskusi atau mau sharing dengan Mbak Laura. Mungkin teman-teman silakan kita buka sesi pertama, mungkin 3 penanya dulu kali ya. Sesi pertama 3 penanya, nanti kita akan sampaikan kepada narasumber. Setelah itu kalau ada waktu kita akan lanjut pada sesi berikutnya untuk penanya. Iya. Silakan. Mungkin Pak Yopi langsung bisa menyampaikan itu yang. Oh ya, Pak Yopi. Monggo Pak Yopi, karena yang pertama kali Pak Yopi ini adalah pemerhati perpustakaan yang ada di DKI Jakarta nih. Jadi khususnya Taman Bacaan, Mbak Laura. Monggo Pak Yopi, silakan Pak Yopi. Ya, terima kasih Mas Burhan, Mbak Laura. Ya. Betulnya saya udah tuliskan di chatting 2 hal. Yang pertama, sangat ironis memang di tengah pandemi, di mana waktu begitu banyak, tapi justru penjualan buku di Indonesia menurun. Tadi dikatakan 60-90%, Mbak Laura ya. Betul. Sedangkan di Barat meningkatnya sampai 234%. Itu luar biasa. Nah, ini kalau pengamatan Mbak Laura sebagai penerbit yang sudah 10 tahun, sebab saya juga baru mulai tahun 2010, Mbak Laura, di Taman Bacaan. 2011 baru kenal Mas Win itu. Jadi kenapa gitu masalahnya? Walaupun saya tahu jawabannya kira-kira, tapi saya mau ngetes aja gitu, kira-kira apa ini. Itu. Kemudian 5 buku yang direkomendasikan oleh Yayasan YTPI ini, Mbak Rola ya. Saya menilai mungkin saya udah terlalu tua gitu, agak berat gitu ininya menyimaknya ya, karena penuh dengan puisi, penuh dengan kata-kata yang premis, apa yang mungkin orang-orang setaraf SMA juga agak sulit gitu, nggak tahu nih, ini asumsi saya. Saya senang sekali buku-buku Terelie. Semua buku Terelie hampir ada di TBM saya. Tapi kalau yang baru-baru belum ada karena nggak bisa beli lagi, udah mahal gitu. Tapi Bumi, Anak Emak itu semua saya punya. Ada kira-kira 15 buku Terelie di tempat saya. Karena dulu ada kesempatan beli, ya beli. Tapi kalau sekarang kayaknya udah berat juga karena udah pensiun, udah apa segala macam. Jadi apa adanya. Makanya tadi saya chatting pribadi, saya bilang, Mbak, kalau ada 1-2 buku boleh juga buat saya, TBM Bumi Tridharma sama Cilandak. Terima kasih. Baik, kita tampung dulu. Mungkin ada yang lain yang perlu yang mau menyampaikan pertanyaan atau sharing, kemudian informasi dan sebagainya. Silakan.
Saya nggak kelihatan juga. Selain Pak Yopi, Yang Mbak Rahmi itu mau dibacakan atau mungkin ada gimana? Mbak Rahmi ada buat pertanyaan? saya nggak kelihatan. Coba lihat di chatnya ya, sebentar. Saya lihat dulu, Mbak Rahmi. Oke, baik. Yang kedua ada pertanyaan dari Mbak Rahmi. Pertama menarik ya. Saya bacakan, halo Mbak Laura, saya Rahmi dari Jakarta. Menarik banget rekomendasi bukunya. Kalau boleh tahu dari Mbak Laura pribadi, apa ada nggak buku yang paling berkesan yang pernah dibaca selama ini? Genre buku apa yang jadi favoritnya Mbak Laura? Ini terkait dengan kesenangan Mbak Laura, mungkin nanti tolong disampaikan. Terus ada lagi yang itu. Oke, tadi Pak Yopi ya yang buat chat yang di atas ya, terkait dengan kok di Barat meningkat penjualan, kok di Indonesia menurun. Sementara mungkin itu dulu sambil menunggu pertanyaan yang lain, Mbak Laura. Jadi yang pertama, pertanyaan Pak Yopi, apakah apa sih yang melatar belakangi kenapa kita penjualan bukunya menurun? Mungkin itu yang pertama tadi. Yang kedua, Mbak Rahmi sudah menyampaikan buku apa sih yang menarik bagi Mbak Laura yang berkesan banget lah kira-kira kalau gitu. Mungkin itu Mbak Laura, silakan. Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Yang mengenai pertanyaan dari Pak Yopi mengenai kenapa di Barat penjualan buku meningkat sampai 234%. Ya. Bahkan di United Arab of Emirates juga begitu, kata teman-teman penerbit di sana melaporkan. Mungkin saya tidak punya jawaban secara komplit, tapi kalau saya melihat pertama budaya baca di negara-negara itu seperti Inggris, Amerika itu memang sangat tinggi gitu ya. Selain itu di penerbit itu sudah sangat umum untuk penerbit menerbitkan buku baik dalam bentuk fisikal atau digital secara bersamaan. Sedangkan sementara itu di Indonesia kita masih tahu lah banyak penerbit yang belum ke arah sana gitu ya. Mendigitalisasikan sebuah buku itu kan juga memakan biaya. Bahkan ada penerbit bahkan ada lumayan banyak penerbit yang belum terbiasa menjual secara daring di e-commerce market. Nah, di masa pandemi ini memang sebagai penerbit kita jadi mesti melakukan itu, mesti mencoba menjual konten kita tidak lagi dalam bentuk buku fisik tapi berbagai macam platform. Nah, itu yang saya rasa menjadi kendala di banyak penerbit saat menghadapi situasi ini. By the way, penerbit kami sebenarnya udah 40-an tahun, dari tahun 79. Saya aja yang baru bergabung di penerbitannya dari 2010. Lalu selain itu edukasi terhadap hak cipta tadi saya rasa itu sangat penting, karena waktu Bapak bilang Terelie bukunya pasti ada di TBM Bapak gitu ya. Memang Terelie bukunya laku, dan saya yakin banyak orang yang sedang membaca buku Terelie tapi secara ilegal. Barusan ini Terelie juga menyampaikan bahwa bukunya itu banyak sekali dibajak, dan kalau dia kalkulasikan ya secara kasar, itu mungkin kerugiannya dari buku dia saja itu udah 120 miliar. Itu kan sangat tragis gitu ya, dikala di saat kita pelaku perbukuan hampir gulung tikar gitu karena omset penjualan kita merosot tajam. Lalu selain hal tersebut, di beberapa negara ini, bahkan di banyak negara di wilayah Barat khususnya, pemerintah mereka itu menyiapkan paket stimulus untuk menyelamatkan industri perbukuan.
Jadi seperti di Irlandia, di Inggris, mereka sudah memberikan dana untuk perpustakaan membeli buku digital, sehingga penerbitannya masih bisa menjual bukunya dan masih bisa mengkonversi bukunya ke bentuk digital, dan penulis juga masih tetap bisa mendapat royalti. Masyarakatnya juga bisa mengisi waktu luang mereka dengan membaca karena bukunya disediakan gratis. Mungkin itu ada beberapa, ya itulah mungkin beberapa alasan yang bisa saya sampaikan dari sharing saya dengan teman-teman di penerbit di forum Publishers Without Borders, ya, sebuah forum penerbit global. Lalu mengenai 5 buku tadi, saya rasa nggak sangat sastrais lah, Pak. Makanya video tadi itu kan kita buat untuk semalaman ini nggak tidur buat video itu. Mantap. Iya, supaya teman-teman termotivasi untuk mencoba membacanya, karena memang benar-benar bisa membuat kita hanyut dalam narasi cerita. Lalu mengenai menjawab pertanyaan Ibu Rahmi, Mbak Laura, boleh sebelum pindah, saya sedikit boleh nggak tambahkan semacam ulasannya? Boleh ya? Oh, siap, Pak. Mas Boleh, Burhan? boleh. Lanjut Pak, lanjut. Silakan Pak. Gini, saya mempunyai semacam teori berdasarkan 10 tahun pengamatan minat baca. Saya punya teori begini, dari tahapan orang itu pertama minat baca, yaitu yang disebut attention to read. Ya. Kemudian yang kedua gemar membaca, delight in, jadi gemar. Kemudian budaya baca, yang disebut culture gitu. Ini saya bicara masalahnya Profesor Arif Rahman. Karena beliau cerita S1, S2, S3 itu mengenai baca tulis. Wah, dia bilang, ya boleh juga itu ini sebagai ininya. Nah, sekarang where we are standing, our readers gitu. Baik dari anak SD, putus ya Pak? Pak Yopi. Pak Yopi putus-putus ya Pak? Halo Pak Yopi. Oke, ada gangguan Pak Yopi. Jadi lanjut Mbak Laura, terkait dengan pertanyaan kedua, nanti kalau ini kita sharing diskusi lagi. Oke. Kira-kira gitu. Bapak lagi. Lanjut Pak, lanjut Pak. Lanjut Pak. Ada lagi Pak. Koneksi tadi agak putus-putus Pak. Ya, terputus tadi. Jadi gitu tahapannya dari attention to read, terus delight in, sampai culture to read ya. Jadi memang ini yang jadi masalah. Tentunya di kota besar sama di kota kecil akan berbeda. Tapi tentunya penerbit utamanya pasti akan mengambil dari pangsa di kota besar karena mereka mampu bayar. Tapi kota kecil ya tunggu sumbangan lah. Kalau kami juga memang TBMKI tunggu sumbangan juga, banyak sumbangan-sumbangan. Sehingga terkumpul hampir 8.000 buku. Jadi nggak bisa milih, nggak bisa terlalu milih. Mungkin 10% yang saya bisa pilih. Jadi more than 90% ya gitu namanya sumbangan ya kita terima aja gitu ya. Termasuk dari Asian Books ya, segala macam yang ya terus terang memang jadi di rak aja, nggak dibaca sama siapa-siapa gitu. Nah itu aja. Jadi menurut saya karena kita sama jangan bicara budaya baca. Satu hal yang menarik juga Mbak Laura, jangan anggap Singapura itu berbudaya baca tinggi. Mereka ada READ Singapura. Gerakan kita tahun 2016 berangkat ke sana 100 orang, saya beberapa cerita, 100 orang. Waktu saya tanya sama portir ya, sama penjaga di lift, penjaga MRT, where is the national Singapore librarian? Dia bingung juga di mana gitu. Tapi begitu saya tanya sama pelajar, dia tahu. Oh, dia 16 building floor gitu ya. Walaupun kita ada perpusnas
pemerintah Singapura terus bermenguatkan supaya budaya baca mereka tetap tinggi. Nah saya sih menganggap masih tarafnya dalam minat baca ke gemar membaca masih di situ. Baik, baik Pak. Terima kasih, itu aja. Baik, baik Pak. Terima kasih. Jadi ada juga nih tadi nyambung pertanyaan. Baik, Mbak Laura lanjut dengan tadi buku apa sih yang berkesan dari Mbak Rahmi tadi? Monggo. Ya, saya mau jujur kalau saya baca buku pakai aplikasi. Saya udah lama nggak baca buku fisik ya, kecuali ini saya lagi nyelesain buku ini sebenarnya, tapi jujur aja kebanyakan lewat aplikasi namanya Scribe. Nah, ini karena ditanya, saya lihat lagi buku apa aja yang saya udah baca ya. Kebanyakan memang non-fiksi, mulai dari Rupi Kaur, Dale Carnegie, Mark Manson, itu hampir semuanya saya baca di aplikasi Scribe ini. Tapi yang terkesan selama masa pandemi ini, saya baca buku judulnya Educated by Tara Westover. Saya juga sempat sharing di beberapa grup WA dengan teman-teman. Educated ini benar-benar menceritakan bagaimana merdeka belajar yang digembar-gemborkan menteri kita yang sekarang ini tuh benar-benar bukti evidence-nya merdeka belajar itu ya seperti si Tara ini, di mana dia bisa sampai Harvard ya kalau nggak salah ya, itu dengan modal baca buku karena dia tidak dibolehkan untuk mengikuti edukasi formal. Itu sangat inspiring. Jadi kalau ditanya buku-buku apa yang saya suka, jujur aja saya suka buku-buku yang bisa menginspirasi saya menjadi orang lebih baik lagi. Buku bisnis, buku motivasi, buku ya fiksi, tapi kebanyakan memang berdasarkan cerita nyata gitu. Oke, next ya Mas. Baik, ada beberapa chat yang masuk nih, ternyata banyak juga nih dari Nata Resmi. Jadi pertanyaannya gini, menurut saya Raden Madasya ini sangat lancar, bertutur dan asik banget untuk dinikmati, sekaligus punya kualitas sastra yang bagus. Ini pendapatnya Pak Yopi tadi ya yang terkait dengan itu, mungkin tambahan Pak Yopi. Kemudian ada pertanyaan yang berikutnya adalah menurut Mbak Laura nih atau teman-teman di YTPI dari level 1 sampai 10 kira-kira di Indonesia itu ada di level berapa ya program ideal? Apakah apa yang bisa direkomendasikan untuk bisa terus menumbuhkan ekosistem perbukuan ini gitu? Itu yang pertama Mbak Laura. Kemudian yang berikutnya dari Budi Wahyuni, di Indonesia ini membaca buku tuh belum menjadi budaya, mungkin baru menumbuhkan minat. Nah itu kan sering digaungkan tuh. Nah itu gimana nih tanggapannya? Jadi biar nanti ke depan kita akan lebih memperhatikan hal-hal seperti itu. Kemudian yang dari Mbak Suryanti bahwa bukan hal yang baru di Indonesia dikritik sebagai negara yang rendah tingkat literasinya. Berbagai alasan ataupun tuduhan menjadi penyebab. Kira-kira bagaimana ya tanggapannya kayak gitu Mbak Laura? Ini banyak sekali chat, tapi minimal itu dulu yang perlu disampaikan nih. Silakan Mbak Laura. Ya, ini Evelyn levelnya di mana 1 sampai 10? Kayaknya ini juga bisa ditujukan ke teman-teman di Dewan Perpustakaan Jakarta atau di Diskusi ya. Memang ini sesuatu yang sudah kita semua tahu bahwa tingkat minat baca di Indonesia itu rendah ya. Memang belum ada riset yang membuktikan itu, tapi kalau dari PISA katanya kita di peringkat berapa 62 atau apalah peringkat itu ya. Tapi ini problem yang mesti kita semua sebenarnya
carikan solusinya sama-sama. Mungkin dengan setiap pelaku perbukuan membuat gerakan mereka masing-masing semakin marak, kegiatan yang berhubungan dengan literasi semakin meningkatkan gairah. Tapi kalau berdasarkan cerita dari teman-teman penggerak literasi atau taman bacaan di daerah-daerah, itu malah mereka haus akan buku gitu. Setiap saat selalu, mungkin tadi Pak Yofi juga bilang, setiap saat minta buku ini udah dibaca berulang-ulang kali gitu. Anak-anak ini kan kita saking besarnya ya kesenjangan sosial atau infrastruktur di kota dan di daerah, itu memang mungkin orang-orang yang di kota belum bisa membayangkan seberapa minimnya akses terhadap hiburan, dan salah satunya juga akses terhadap informasi atau buku gitu. Kalau pernah saya cerita, kalau saya ke kampung saya, ya itu memang anak-anak nggak ada yang megang handphone, yang punya handphone orang tuanya gitu. Jadi mereka ngapain? Kalau kita bawain buku, senangnya minta ampun. Jadi dengan negara kita yang punya 17 ribuan pulau, ada problem di sana, yaitu problem infrastruktur. Sebagai penerbit, memang tadi Pak Yopi bilang benar, fokus penjualan kita paling besar ya di Pulau Jawa, Bali gitu. Karena kalau ngirim buku ke Maluku misalkan, kita bisa hitung ada berapa toko buku Gramedia di sana, gitu. Apalagi ke Papua. Dan kadang kalau kita jualan online yang nggak masuk akal ya ongkirnya bisa berkali-kali lipat daripada harga bukunya. Sehingga dulu sebenarnya pernah ada inisiatif bagus ya. Saya nggak mau sebutin namanya, tapi mereka tuh bekerja sama dengan TNI membentuk sebuah digital library menggunakan server. Jadi server ini ditaruh di sebuah desa yang berisi ribuan judul buku, sehingga masyarakat di sana tidak perlu memakai data plan untuk mengakses buku-buku itu. Tapi somehow pasti Evelyn tahu siapa. Tapi proyek itu terhenti gitu. Padahal bagus sekali sebenarnya. Bayanganku di sebuah TBM misalkan ya, itu ada server itu, kita tinggal upload berbagai macam judul buku di situ. Jadi kalau dibilang levelnya 1 sampai 10, Evelyn, ini mesti ada riset sih sebenarnya dari Perpustakaan Nasional mungkin. Karena kalau di Singapura mereka tuh menghabiskan waktu 2 tahun untuk membuat riset baca. Riset mengenai minat baca, dan saya bisa share itu kalau nggak salah saya dengar 70 miliar habis dana untuk membuat riset itu. Ya, Indonesia belum ada. Kalau menurut ini aja sih penilaian pribadi mungkin. Menurut penilaian pribadi tanpa riset. Nanti dijadikan accountable. Baik, lanjut Mbak Laura. Iya, jadi anjingku menggonggong, maaf ya. Oke. Aduh, berisik, maaf. Yang berikutnya dari Pak Budi. Lanjut. Di Indonesia membaca buku belum menjadi budaya. Ya, mungkin baru menumbuhkan minat dan kegemaran membaca yang harus tidak henti digaungkan. Ya, selain budaya baca tadi atau minat baca, ada juga problem terbesar, daya baca. Coba bayangkan kalau teman-teman saya kasih buku Mas Yusi 500 halaman, mikir dulu kali. 500 halaman itu berarti kalau baca buku full mungkin seminggu 2 minggu. Kan belum tentu banyak yang bisa memiliki daya baca sebesar itu gitu, dan itu juga menjadi problem terbesar. Tapi kalau saya lihat di sekolah-sekolah
nasional plus atau internasional, itu mereka bahkan punya program membaca yang cukup baik ya, sehingga anak-anak, kalau misalkan anak saya 11 tahun, itu yang namanya buku 600 halaman, 700 halaman dilahap, cepat banget. Yang bokek ya orang tuanya, karena mesti beliin buku yang nggak murah. Tapi ya itu jadi problem. Cuman saya mau kasih tahu bahwa kalau Big Bad Wolf, siapa yang nggak pernah dengar Big Bad Wolf? Mereka bilang bahwa Indonesia ini adalah market mereka paling besar. Bahkan dalam kurun waktu mereka pertama kali masuk itu 2015, sekarang tahun lalu udah di 7 provinsi. Dan untuk saat ini Big Bad Wolf terbesar itu ada di Jakarta. Dan mereka sudah ada di 20-an negara ya, 20-an kota. Jadi di satu negara bisa berbagai macam kota gitu. Nah, jadi dari segi kalau beli buku itu bisa ada korelasi positif dengan minat baca, mungkin dari segi itu dibilang cukup baik ya, dianggap menjadi pasar yang lukratif gitu untuk buku. Jadi memang mesti ada riset yang komprehensif sih, karena bisa jadi buku itu banyak dibeli tapi belum tentu dibaca. Tapi saya dengar dan pernah dikutip juga oleh media, saya dengar dari satu e-commerce market, satu bulan itu penjualan buku itu bisa sampai 35 miliar loh. Dari satu e-commerce market ya. Tapi permasalahannya mungkin banyak dari 30 berapa miliar itu buku bajakan. Baik, tadi sudah semua pertanyaan ya Mbak Laura. Ada lagi nih yang di chat terkait dengan tema kita pada sore hari ini dari Mas Budi Wahyuni, bahwa gimana sih caranya agar masyarakat kita tertarik dan mampu membaca minimal 5 buku, apa yang harus dilakukan Mbak Laura? Jadi pertanyaan dari Pak Budi Wahyuni. Ya, kalau dulu kan alasan kita nggak ada waktu. Sekarang sebenarnya udah waktu yang paling baik lah untuk membaca. Ya. Jadi kalau emang niat pengen baca, ya belilah bukunya. Karena ya where your money is where your heart is, kata sebagian orang ya, nggak semua. Tapi maksudnya kalau sudah berinvestasi untuk mendapatkan buku itu dan waktu pun kita sudah punya, ya itu udah 2 kombinasi yang membantu untuk menyelesaikan buku itu gitu. Tadi teman-teman kan sudah mendengar sedikit ya mengenai isi dari kelima buku ini. Mulai aja dulu dengan 5 buku ini, siapa tahu cocok gitu ya. Yang jelas dari teman-teman di yayasan yang tadi memberikan resensi buku ini, mereka semua merekomendasikan kelima buku ini untuk dibaca. Oke, baik. Mungkin ada pertanyaan seputar bukunya? Ya, tadi sih udah dijelaskan. Mungkin ada pertanyaan. Sebelum membeli. Silakan Bapak Ibu yang ingin menyampaikan pertanyaan terkait dengan 5 buku tadi, kan sudah dipaparkan secara menarik ya. Ada ulasan, kemudian ringkasan, dan ada video yang menarik tadi saya lihat menarik. Nah, mungkin ada hal-hal yang perlu disampaikan terkait dengan bukunya, Bapak Ibu, silakan sebelum kita berlanjut dengan pertanyaan-pertanyaan berikutnya. Silakan Bapak Ibu. Oke, baik. Kalau tidak ada yang masuk lagi dari chat. Ada dari Bu Dewi Ria, bahwa gimana sih biar tertarik baca buku. Nah, dia ini mau sharing, tapi juga ada pertanyaan nih, agenda buku sebagai bahan perbincangan dengan keluarga. Niatkan diri dan sediakan waktu untuk membaca, kemudian jadikan bahan obrolan
santai dengan anggota keluarga. Semoga bisa menjadi sedikit tips buat kita yang ada di rumah ini. Ini mungkin sharing kali masukan. Tetapi yang menarik nih Mbak Laura tadi, kalau sambil menunggu pertanyaan, saya nggak apa-apa ya Mbak Laura, sambil diskusi terkait dengan tadi, di kita itu koleksi yang banyak dibaca itu lebih banyak baca buku-buku yang bestseller ya, non fiksi maupun fiksi tadi yang Mbak Laura sampaikan. Kenapa begitu ya? Karena kalau dilihat dari negara kita, negara kan tadi kalau dilihat dari perkembangan Eropa kok penjualan bukunya naik, kemudian kita malah turun, tetapi masyarakat kita juga lebih banyak membaca buku-buku yang itu mungkin sebagai hiburan kah atau gimana nih, menengah manakah yang menyasar itu semua gitu, Mbak Laura? Jadi kita perlu tahu juga nih, karena dari dunia perbukuan, karena kaitan dengan perpustakaan kan sebagai bahan pertimbangan kita juga ke depannya, karena perpustakaan kan di dalamnya ada buku-buku. Nah, menjadi kebijakan misalnya perpustakaan, misalnya oh buku inilah yang harus kita koleksi, buku ini yang perlu kita adakan dan sebagainya. Mungkin itu Mbak Laura kalau ya memang mesti ada proses kurasi ya Mas. Kalau kita ke toko buku, by the way dulu saya pernah buat presentasi mengenai demographic profile orang yang ke toko buku. Itu sebagian besar 60% itu adalah wanita berumur 20 sampai 30 tahun. Jadi aduh maaf ya, anjing saya memang benar-benar. Jadi udah cukup lama gitu ya, peringkat nomor 1 tuh buku yang dibeli itu sebenarnya buku anak. Dan pas lagi kita telusuri buku anak tuh tipe apa, ternyata tipe buku anak yang bisa mengajarkan si anaknya untuk menjadi orang yang lebih baik, baik itu dari sisi religius ataupun akademik gitu ya. Jadi misalkan bagaimana membuat bayi bisa membaca dalam bayi membaca atau apalah gitu ya. Ya mungkin kalau pemahaman saya mungkin karena ibu-ibu muda yang datang ke toko ingin membeli sesuatu buat anaknya gitu. Tapi beberapa tahun terakhir ini novel literatur tuh malah meningkat, sempat di posisi nomor 2 di toko buku Gramedia. Nah ini menarik karena akhirnya lebih banyak lagi masyarakat kita yang baca buku untuk pleasure, reading for pleasure, membaca buku untuk hiburan gitu. Kesenangan. Gue lupa. Tadi pertanyaannya apa? Jadi pertanyaannya, dengan kondisi seperti ini Mbak Laura, jadi kita ini perlu menyasar koleksi-koleksi yang tadi kan banyak kan fiksi ya. Iya benar. Nah, jadi waktu kita masuk ke toko buku itu, wah banyak sekali buku. Bayangkan 1 bulan itu 600 judul masuk ya. 1 tahun itu Perpusnas bilang ada 60.000 ISBN yang dikeluarkan gitu. Itu overwhelmed ya untuk orang yang belum punya bayangan mau baca apa, mau beli buku apa, itu nggak tahu. Mungkin dia punya topik ya, saya pengen buat peternakan lele gitu. Masuk udah ada puluhan buku mengenai lele ini yang isinya mungkin mirip-mirip gitu. Nah, disinilah saya rasa proses kurasi itu penting sekali. Kalau kita masuk ke toko buku Amazon, brick and mortar ya, itu rasanya seperti di surga. Siap, baik. Karena nggak semua buku ditampilkan, tapi kalau mau ada bisa beli online gitu. Tapi di situ di setiap sudut itu bahkan ada judul-judul kurasi seperti ini buku yang direkomendasikan, 10 buku yang direkomendasikan pembaca kita. Ini buku yang paling banyak dibeli setelah membeli buku ini gitu. Itu menarik sekali sehingga orang tuh bisa memiliki
motivasi untuk mencoba membeli itu karena dia penasaran gitu. Jadi kalau aku melihatnya problem di kita itu adalah proses kurasi. Waktu di Komite Buku Nasional juga kita pada saat memilih buku untuk dibawa ke pameran buku di luar negeri, itu proses kurasi itu yang memakan waktu lama, hampir 1 tahun gitu, dan itu melibatkan pakar-pakar di bidangnya gitu. Dan ya unfortunately itulah kondisi di Indonesia, di mana jika ada satu topik populer ya teman-teman penerbit lainnya akan menerbitkan yang serupa gitu, bahkan sangat mirip malah. Kayak bukunya Marcella laku 60.000 di berapa bulan pertama, besoknya udah ada mirip-miripnya banyak sekali. Baik, menarik nih karena waktu luar biasa nih, jadi lama-lama jadi hangat, jadi banyak yang ingin bertanya, kemudian karena waktu udah pukul 6, udah mau maghrib, mungkin ada info dari Bang Win sebelum ditutup, Bang Win, Mbak Laura, jadi terima kasih banyak Bapak Ibu yang bergabung. Pak Win, monggo ada. Oke, jadi sebelum berakhir Bapak Ibu perlu disampaikan, Mbak Laura, saya ada tulisan Mbak Laura yang saya bacakan saja di sini, menarik menurut saya. Kesuksesan itu bukanlah bawaan. Kesuksesan itu dapat melalui kerja keras, ketekunan, memahami, belajar, dan pengorbanan itu adalah merupakan satu upaya, dan pekerjaan itu harus ditekuni dengan senang hati. Artinya kalau tadi kita membaca tidak senang dengan koleksi-koleksi yang dibacakan tadi 5, ya susah. Tetapi kalau kita udah terbiasa dengan membaca dan sebagainya, pasti akan tertarik gitu dengan hal-hal yang berkaitan dengan buku. Jadi itu Mbak Laura, saya atas nama moderator mungkin mohon maaf karena banyak juga nih yang kelihatannya ingin berkomunikasi, bertanya, karena waktulah yang memisahkan. Tetapi ini bisa dilanjutkan pada event-event yang berbeda, tetapi mungkin tema yang mungkin bersamaan perlu dilanjutkan. Mungkin itu Mbak Laura ada closing statement mungkin yang perlu disampaikan sebelum berakhir. Saya tunggu resensi buku atau rekomendasi buku dari teman-teman sekalian supaya teman-teman yang lain yang belum membaca jadi pengen membaca juga. Baik, jadi kalau tidak ada, saya mengucapkan banyak terima kasih Mbak Laura, Pak Win, dan Bapak Ibu yang bergabung pada diskusi Kongko sore hari ini bersama DPJ. Jadi kalau saya tidak menyimpulkan, tadi udah diskusinya luar biasa, tetapi minimal saya ingin menyampaikan kata bijak mungkin begini, singkat penuh makna, kemudian bukan hanya sekedar kalimat dan kata-kata, yang bijak penuh makna, yang berisi pesan-pesan positif yang memotivasi kita walaupun dalam keadaan sulit. Itu mungkin terakhir, terima kasih Bapak Ibu yang telah bergabung, mohon maaf atas segala kekurangannya. Dan saya kembalikan kepada Pak Win, mungkin ada yang sampaikan Pak Win. Baik, terima kasih banyak Mbak Laura, Pak Yopi, dan teman-teman dari Komite Buku dan sebagainya. Mohon maaf sekali lagi karena udah jam 6 udah nggak berasa kita diskusi, dan sekali lagi saya akhiri, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Mbak Laura. Terima kasih. Nanti disambung lagi. Terima kasih. Insya Allah kita akan gabung kembali di event yang berbeda. Terima kasih. Terima kasih teman-teman semua. Stay safe, keluar rumah. Kesehatan selalu.
kasih Bang Win.